Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Muhammad Budi dari D3MI 3905 dengan NIM 67011549095. Saya akan menjelaskan tentang jaringan. Pertama, perkembangan jaringan dari dulu hingga sekarang. Dari dulu, jaringan itu pertama namanya fixed computing. Tahun selanjutnya mobility. Lalu selanjutnya lagi Internet of Things. Dan terakhir sekarang Internet of Everything. Dalam kehidupan sekarang, jaringan dapat membantu dalam sebuah perusahaan. Contohnya dalam hal meeting tidak harus bertemu atau secara langsung, bisa melalui virtual atau bantuan jaringan. Jadi tatap muka dengan monitor, tetapi dengan gambar orang tersebut. Adapun dampak jaringan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jaringan dapat menyokong cara kita belajar, kita berkomunikasi, bekerja, dan juga dalam hal bermain. Jaringan dapat membantu aspek-aspek tersebut. Adapun berbagai ukuran jaringan. Ukuran jaringan itu ada yang small, lalu small juga terbagi menjadi dua, ada small home, ada small office. Lalu ada medium, dan ada yang paling besar itu worldwide networks. Itu paling besar, jaringan terbesar. Selanjutnya, komponen sebuah jaringan itu ada 3. Yang pertama ada device, kedua media, dan yang ketiga adalah layanan. Contoh dari device itu ada device ujung. Contohnya adalah printer, jaringan printer, telepon VoIP, kamera keamanan, dan lain-lain. Terus ada device infrastruktur jaringan, yaitu contohnya adalah device exit jaringan seperti network access switch dan wireless access point. Device internet network yaitu adalah router, dan device keamanan adalah firewall. Selanjutnya media jaringannya ada media jaringan juga seperti copper, beroptik, dan wireless. Tipikal jaringan ada 2. Yang pertama ada LAN, yaitu local area network. Ada WAN, wide area network. Tipikal lain dalam jaringan contohnya ada MAN, ada WLAN, terus ada storage area network. Itulah. Selanjutnya, jaringan itu ada jenisnya. Ada jaringan convergent. Nah, jaringan convergent itu menghubungkan antara device. Ada multiple network, yaitu antara device, komputer network, sama role agreement standar. Terus ada juga device, telepon network, dan satu lagi ada device sama broadcast network. Itulah mengenai jaringan. Selanjutnya yaitu tentang konfigurasi atau sistem operasi dalam jaringan. Konfigurasinya ada beberapa sistem operasi. Jadi sistem itu tergantung, semua peralatan jaringan tergantung pada sistem operasi. Contohnya switch, router tersebut ada sistem operasinya. Tujuan penggunaan sistem operasi yaitu dapat menggunakan mouse, output ke monitor. Itu adalah fungsi-fungsi dari sistem operasi. Fungsi iOS yaitu menyediakan router dan switch, adalah routing, switch, dan lain sebagainya. Protokol jaringan dan komunikasi.
Jaringan data adalah sistem yang terdiri dari device ujung, device intermediary, dan device yang menghubungkan semua device. Device ini harus memenuhi syarat dan protokol komunikasi. TCP atau IP adalah salah satu contohnya. Nah, TCP atau IP ini kebanyakan dibuat standarnya oleh IEEE contohnya, oleh IETF dan organisasi-organisasi lainnya. Model jaringan yang paling luas dan yang sering digunakan oleh kehidupan sehari-hari yaitu model OSI dan TCP/IP. Data yang dihantarkan melalui pesan pada model OSI dapat disegmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Tetapi kekurangannya itu kompleksitasnya tambah rumit. Itu kekurangan dari mensegmentasi data. Model OSI ini prosesnya itu dari mengencode, lalu diformat, disegmentasi, dan enkapsulasi data. Kemudian dihantarkan melalui jaringan. Itu mengenai materi kajian pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Debbie Muhammad Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.